Jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya mengetahui satu rahasia. Rahasia itu apa? Tuhan katakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Kenapa itu? Apa artinya tegar? Tegar itu artinya kepala batu. Kalau mendengarkan firman Tuhan masuk sini keluar sini, tidak mau menerima. Itu namanya kepala batu tegar. Di dalam firman Tuhan suka dipakai kata tegar tengkuk gitu. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Apa itu bangsa-bangsa lain, saudara-saudara? Bangsa lain itu adalah saudara dan saya. Kita bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Saudara-saudara. Dan dia mengabarkan Injil kepada orang Yahudi permulaannya. Tetapi orang Israel tegar tengkuk kata firman Tuhan. Mereka kepala batu tidak mau mendengarkan. Oke, saudara-saudara. Bapak surga melihat, fine. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, ada orang lain yang mau mendengarkan. Akhirnya Injil ini diberitakan dan bangsa-bangsa lain seperti saudara dan saya, kita ini yang menerima Tuhan Yesus. Tetapi bagian kita ini, berkat yang diberikan kepada kita dan kesempatan ini akan tidak mengalir terus. Saudara-saudara pada satu saat akan berhenti. Karena dikatakan di sini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. Jumlah yang penuh itu jumlah mana? Saudara tidak tahu, saya juga tidak tahu. Jumlah penuh, ada satu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Artinya jumlah dari bangsa-bangsa lain ini yang bukan Israel, itu ada satu jumlah rahasia yang Tuhan aja yang tahu. Saudara dan saya tidak mengetahui. Kalau jumlah itu sudah dipenuhi, tutup pintu, maka keselamatan ini akan diberikan kepada orang Israel. Saudara-saudara, sebab itu kita harus mengambil kesempatan ini. Kabarkan keselamatan kepada saudara kita, cousin kita, bapak, ibu, dan semua yang kita kenal. Karena waktunya satu hari akan ditutup. Dan jumlah itu kalau penuh, waktu itu ditutup diberikan kepada bangsa Israel. Mari kita baca juga satu ayat. Di Roma 11 ayat 20, di atas sedikit daripada yang tadi. Roma 11 pasal 20. Saya akan bacakan. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Karena ada satu hari penginjilan. Injil ini akan diterima oleh orang Israel. Saudara-saudara, dikatakan di sini mereka dipatahkan. Saudara-saudara, kalau Yesus sebagai pohon dan cabang-cabangnya ini adalah orang-orang Israel. Mereka tidak mau menerima Yesus, oke, fine, patah satu. Dan orang yang mau menerima Yesus meskipun dia bangsa lain, ditancapkan, dicangkokkan di dalam pohon itu. Yang satu lagi, ada yang masuk cabang bangsa lain. Ini bangsa Israel yang tidak mau menerima dipatahkan. Kita bangsa lain dicangkokkan. Saudara-saudara, demikian semua kita ini dicangkokkan di dalam satu pohon. Tuhan Yesus sedang membangun tubuh Kristus, kerajaan Allah. Saudara-saudara, kapan? Kalau jumlah yang penuh itu sudah penuh, jumlah rahasia itu sudah penuh, maka apa akan terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi ialah firman Tuhan ini akan diterima oleh bangsa Israel. Tetapi firman Allah mengatakan orang Israel itu nanti bertobat pada waktu kesusahan besar. Orang Israel itu kepala batu, tegar tengkuk, sehingga nanti ada satu peperangan yang menakutkan dia. Sekarang saudara-saudara kita bisa melihat Israel itu makin kejepit, dikelilingi oleh musuh yang begitu banyak. Sedangkan Amerika satu-satunya
teman baiknya sekarang sudah kelihatan akan melepaskan tangan. Dan saudara, pada waktu Israel kejepit, waktu dia diperangin oleh bangsa-bangsa lain, nanti saudara-saudara dia akan menjerit kepada Tuhan karena dia ketakutan. Pada saat itu dia menjerit, saudara-saudara. Tuhan mengatakan, Tuhan janji di dalam firman-Nya, dia tidak akan meninggalkan Israel. Maka Tuhan akan dengan luar biasa menyatakan satu kemenangan kepada Israel. Pada saat itu dia melihat, inilah Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Akhirnya dia bertobat dan dia menerima Tuhan Yesus. Tapi dia harus melewati itu. Melewati satu peperangan besar. Melewati hari yang malapetaka. Saudara-saudara, dan firman Tuhan mengatakan, hari malapetaka itu adalah hari penghukuman dunia. Jadi itu berarti kalau jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain ini sudah genap, akan diberikan kesempatan kepada orang Israel, pada saat itu juga segera akan terjadi penghukuman bagi dunia. The 7-year tribulation. Hari kesusahan besar selama 7 tahun. Yang sudah pernah beberapa kali saya katakan kepada saudara-saudara. Dan sekalian sebelum itu. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada saudara dan saya bahwa kita yang setia dan mengasihi dia dengan sepenuh hati, menantikan kedatangannya, dia tidak akan membiarkan saudara. Dia janji bahwa sebelum kesusahan besar itu datang, dia akan mengangkat kita semua. Jadi semua orang Kristen sedunia ini akan harus diangkat kembali ke sorga dulu. Baru terjadi kesusahan besar itu. Yang itu dimana kita mengatakan di dalam firman Tuhan yang dalam bahasa Indonesia dikatakan pengangkatan, tetapi di dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut rapture. Karena dengan kata satu singkat rapture orang mengerti apa itu rapture. Dulu juga sudah saya pernah menyerangkan di sini. Tapi mari kita baca juga bersama-sama kembali 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Kalau saudara sudah ketemukan, saya membaca supaya mengirit waktu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini ada lagi satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa binasa dan kita semua akan diubah. Saudara, dengan lain kata, kalau pakai saya pakai bahasa saya sendiri, kalau nafiri itu berbunyi, orang mati di dalam Tuhan Yesus yang ada di kuburan itu yang akan bangkit dahulu. Diberikan satu tubuh kemuliaan. Dan sesudah itu pada saat yang sama, saudara dan saya yang masih hidup, jikalau hari ini saat ini terjadi rapture, maka saudara dengan saya ini akan diberikan dalam sekejap satu tubuh kemuliaan dan kita diangkat. Diangkat itu kalau disebut dalam bahasa Indonesia tuh diangkat pelan-pelan, diangkat juga ya. Tetapi dalam bahasa Yunani diangkat ini ditulis harpaso. Harpaso itu seperti snatch out. Jadi dengan cepat gitu. Jadi bukan angkat pelan-pelan gitu angkat, bukan. Tapi angkat ini dengan kecepatan yang luar biasa dalam sekejap mata. Seperti dirampas naik. Tuhan akan mengadakan itu kepada saudara dan saya. Mari kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Saudara-saudara, di 1 Tesalonika 4, 16-17. Saya percaya saudara-saudara sudah berkali-kali mendengarkan ini. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara,